Hai guys, pada video kali ini kami akan membahas mengenai perekonomian Indonesia pada era Presiden B.J. Habibie. Tapi sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kamu klik dulu tombol subscribe dan like agar kami semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Udah klik belum? Ditunggu nih. Udah? Oke, thank you and happy watching! Pemapar video kali ini berasal dari mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas yang bernama Franciscus Revaldo Gugits dengan NIM 1921033 dan temannya Benedictus Dion Dewanda 1921053. Topik pembahasan pada materi kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, geografi B.J. Habibie, dan yang kedua, sejarah perekonomian Indonesia pada era B.J. Habibie, dan yang ketiga, kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh B.J. Habibie, dan yang keempat, penyebab turunnya B.J. Habibie pada masa jabatannya. Geografi dari B.J. Habibie. Bahruddin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pria kelahiran Parepare 25 Juli 1936 merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada 12 Mei 1962. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Dan yang seperti kita ketahui, perjuangan masa hidupnya dibuatkan film menjadi Habibie dan Ainun. Seperti yang kita ketahui, Habibie memiliki kecerdasan dan semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung yang atau kita singkat ITB, dan melanjutkan kuliahnya di Jerman pada tahun 1955. Habibie pada saat itu menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di East Jerman. Beliau mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar Doktor Insinyur atau yang kita adalah Doktor Teknik dengan indeks prestasi cum laude. Sejarah perekonomian Indonesia B.J. Habibie. B.J. Habibie maju menggantikan Presiden Soeharto yang dipaksa turun pada tanggal 20 Mei 1998. B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Habibie menggantikan Soeharto ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wapres harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Tetapi waktu itu Habibie bersumpah di istana. Alasannya, karena di istana waktu itu gedung MPR dan DPR dikuasai oleh mahasiswa. Namun pada kala itu, B.J. Habibie hanya menjabat 1 tahun 5 bulan dikarenakan B.J. Habibie yang diakui kejeniusannya dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Masalah-masalah yang diwariskan dari masa Orde Baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya dan belum terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan pada masa pemerintahannya. Walaupun B.J. Habibie hanya menjabat 1 tahun 5 bulan, dalam waktu sesingkat itu, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dion. Selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi selama pemerintahan Habibie. Kebijakan dan strategi selama pemerintahan Habibie. Untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Yang pertama di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Yang kedua di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menuntut 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Yang ketiga di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional
dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi Polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau berisiko tinggi. Gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari semula Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Habibie dalam bidang politik, yang pertama yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menetapkan 12 ketetapan MPR, dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi, membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Lalu yang terakhir, mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi waktu itu, Timur Timur memilih untuk merdeka sendiri, sehingga menjadi kejelekan bagi Habibie. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan Habibie dalam bidang ekonomi, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksikan perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembenturan BPPN, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, dan yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir, penyebab turunnya B.J. Habibie. Yang pertama, B.J. Habibie memimpin pemerintahan dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Saat itu, Habibie naik menjadi presiden menggantikan Soeharto, namun ketika masih gencar memperbaiki masalah reformasi dan menyelesaikan semua tuntutan reformasi, Presiden Habibie mengeluarkan referendum kepada Timur Timur, di mana yang saat itu membuat masyarakat dan elit politik, bahkan presiden sebelumnya Soeharto kecewa dikarenakan putusan yang sangat merugikan Indonesia itu, dan pada tanggal 30 Agustus 1999, Timur Timur lepas dari NKRI. Dan pada saat itu, Presiden Habibie menyampaikan pidato atas pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, tetapi MPR saat itu dipimpin Amin Rais menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, sehingga Presiden Habibie mengeluarkan pernyataan pengunduran diri dalam bursa calon presiden. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.